Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kunci Lawang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Amma ba'du. Ahbabanal kiram, teman-teman Kunci Lawang dimanapun Anda berada, kita kali ini akan mengaji tentang bab perut, di mana perut itu adalah hasil akhir atau perjalanan akhir dari sebuah makanan. Ya, makanan itu kita makan itu dari mulut masuk ke tenggorokan, masuk ke dada lewat lambung gitu ya, kemudian masuk ke usus halus ya, kemudian usus besar. Nah, di sini semua itu ada dalam perut. Nah, dalam badan kita yang namanya perut. Nah, perut di sini ini mempunyai pahala dan dosa. Jika dia punya pahala, maka dia juga bisa melakukan dosa. Nah, semua badan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga mempunyai hal yang sama. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka kita dapat pahala. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kita juga dapat dosa. Nah, perbedaannya adalah kalau kita melakukan kebaikan, kita dapat 10 pahala ya. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, kita dapat 1 dosa. Nah, ini perbedaannya di situ. Nah, kok bisa begitu? Nilainya kok lain gitu ya, yang lebih besar pahala daripada dosa. Nah, itu nanti bisa teman-teman bisa mengaji di channel Madrasah Aliyah. Nanti saya sendiri yang akan memberikan materi ataupun ustadz-ustadz yang lain. Antara nilai pahala itu 10 dan dosa itu 1, itu nanti di kitab Arba'in Nawawi ya. Nah, fokus kita di sini di Kunci Lawang adalah fokus tentang makanan. Nah, makanan itu kan larinya ke mulut, kemudian tenggorokan, ke tujuan akhirnya adalah perut. Jadi semua orang di dunia ini tidak terlepas dari mereka yang namanya perut. Intinya adalah perut ini juga salah satu bagian dari kehidupan. Kalau orang sudah kelaparan, itu juga apa saja mereka lakukan untuk memenuhi perutnya. Nah, kita ini adalah belajar bagaimana menjaga perut kita dari makanan-makanan yang diharamkan. Ini kita ambil dari kitab Sulamut Taufik di bagian jenis-jenis dosa, jenis-jenis anggota badan kita yang melakukan dosa. Dan saya ambil tentang makanan dan minuman yang berkaitan dengan makanan dan minuman, yaitu dosa perut. Jadi perut kita ini punya pahala dan juga punya dosa. Nah, seperti apa, bagaimana dan ceritanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid-dharain, amin ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dan dari pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal tentang suwiji-wiji, yaitu dosa perut. Wa mim ma'asil batni, lan kemaksiatan perut itu apa saja? 1. Aklur riba. Nah, makan harta riba. Harta riba ini kita nggak akan membahas tentang hukumnya riba dan lain sebagainya, enggak.
kita nanti akan membahas di sini hanya hasil akhir dari perkara riba. Nah, jadi harta riba kita makan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, perut kita akan mendapatkan dosa kalau kita memakan harta riba. Kenapa kok berdosa? Karena riba itu sudah diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka di sini dijelaskan di pasal ini bahwa kalau kita makan harta riba, maka perut kita ini berdosa. Perut kita ini berdosa. Ini adalah satu di antara dosa perut. Makanya kita hanya menjelaskan untuk hari ini, kita menjelaskan dosa perut dari makan harta riba. Apa itu? Riba ini termasuk dosa besar. Jadi kalau kita makan hasil riba, ya perut kita juga mendapatkan dosa besar. Nah, termasuk yang juga diharamkan adalah memanfaatkan hasil riba untuk selain makanan. Nah, ini. Jadi kalau kita melakukan riba ini juga diharamkan digunakan atau memanfaatkan hasil riba ini untuk selain makanan. Seperti apa? Beli pakaian, ya, membangun rumah dan lain sebagainya. Ini semua hasil riba diharamkan. Semua hasil riba diharamkan, walaupun bukan untuk digunakan untuk makan. Misalnya untuk pakaian, baju, motor, beli motor, bangun rumah, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh digunakan apapun. Jadi riba saja sudah tidak boleh, apalagi digunakan hasil ribanya, apalagi dimakan, gitu maksudnya. Jadi riba saja diharamkan, apalagi hasil riba ini digunakan untuk yang lain. Mengerti ya teman-teman ya? Jadi semua pihak yang terkait dengan transaksi riba ini, apapun yang terkait dengan transaksi riba ini diharamkan, teman-teman. Jatuh pada dosa. Haram itu apa sih? Haram adalah kalau kita melakukannya mendapatkan dosa, dan kalau kita meninggalkannya mendapatkan pahala. Ini haram. Jadi teman-teman harus mengerti apa definisi haram. Haram adalah kalau kita melakukannya adalah mendapat dosa, dan kalau kita meninggalkannya kita mendapat pahala. Jadi kalau kita nggak makan harta riba, ini mendapatkan pahala perut kita. Nah, tapi kalau kita makan harta riba, ini perut kita dapat dosa. Riba termasuk dosa besar. Paham ya teman-teman ya? Jadi hati-hati ini. Nah, orang yang terkait riba itu salah satunya adalah orang yang membayar riba, atau orang yang membayar, atau orang yang membayar riba gitu ya. Contohnya siapa? Orang yang hutang tapi di rentenir gitu ya. Atau rentenir itu bahasa Indonesia ya, rentenir ya. Itu juga orang yang terkena hutang atau piutang, orang yang membayar riba ini juga dosa. Karena apa? Dia berhubungan dengan transaksi riba. Tidak boleh. Kemudian orang yang mencatat riba, misalnya bank detailnya atau rentenirnya punya sekretaris. Nah, sekretaris ini mencatat siapa-siapa yang utang gitu kan. Nah, dicatat satu-satu siapa yang bayar gitu, seperti itu.
Nah, ini orang ini yang mencatat transaksi riba, ini juga haram, tidak boleh dilakukan. Jadi, apapun yang berkaitan dengan transaksi riba, ini juga haram. Dan orang yang menjadi saksi, nah, saksi saja, saksi transaksi riba, ini tidak boleh, haram. Ya, kena dosa itu orang itu. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, diriwayatkan bahwa la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nah, Allah dan Rasulnya itu melaknat, Rasulullah melaknat orang yang menggunakan harta riba dan orang yang memasuk riba atau memberikan riba, orang yang menulis riba, dan saksi riba. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi semua yang berkaitan dengan transaksi riba ini diharamkan, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perut kita jangan sampai kemasukan harta riba. Makanya teman-teman harus belajar riba itu apa dan jenisnya bagaimana dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa kunjungi channel Madrasah Aliyah ya. Di sana nanti bisa belajar riba itu bagaimana dan lain sebagainya. Nanti pembahasan itu akan secara lengkap di situ. Di sini kita hanya fokus pada perut kita ya, karena ini berhubungan dengan makanan. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Orang yang menulis transaksi riba itu berdosa, baik dia dibayar karena pekerjaan itu atau tidak dibayar sama sekali. Nah, ini yang lebih kasihan ya. Dia nggak dibayar tapi dapat dosa itu. Jadi kalau dibayar mungkin hasil dibayarnya itu juga haram. Bukan mungkin, memang haram. Karena apa? Walaupun dia melakukan pekerjaan menulis, tapi pekerjaan itu diharamkan, maka ketika dia dapat gaji juga haram. Ya, misalnya dia jadi sekretaris misalnya, tapi ternyata sekretaris mencatat riba. Ya, mencatat riba. Allah sudah melaknat, Rasulullah melaknat orang yang mencatat, termasuk yang mencatat riba, baik dia dibayar atau tidak dibayar sama sekali ya. Kasihan ini kalau nggak dibayar. Tapi mending nggak dibayar, karena apa? Nggak dimakan, dosanya satu, dia hanya dosa menulis ya, dosa menulis. Kalau dia dibayar berarti dia dapat dosa dapat bayaran dua. Kalau bayaran itu dimakan, berarti dosanya 3. Nah, ini teman-teman harus paham ini. Ya. Demikian juga 2 saksi, ya, atau saksi dari transaksi riba ini, baik dia dibayar ataupun tidak. Ya. Jadi saksi dan orang yang menulis, baik dia dibayar atau tidak, ini juga dosa. Semuanya dosa. Jadi menulis dosa 1, yaitu menulis transaksi riba, dapat bayarannya dia pekerjaannya haram, dapat 2 dosa. Kemudian memakan gaji atau bayaran dari pekerjaan transaksi riba tadi, mencatat transaksi riba atau saksi tadi, ini dosanya 3. Nah, padahal riba itu dosa besar. Paham ya teman-teman ya? Terkait dengan jenis-jenis riba dan perincian penjelasannya nanti kita bahas di bab riba bagian muamalah. Itu nanti ada di channel Madrasah Aliyah ya. Silakan subscribe, cari, dan yang logonya atau gambarnya adalah kubah Rasulullah SAW. Nah, ini teman-teman ada beberapa jenis contoh ya.
yang sering terjadi. Jadi ini hanya saya mencontohkan karena kita makan itu hasil dari transaksi tersebut. Riba yang paling sering terjadi adalah riba qardun, riba qard, yaitu mengambil manfaat dari hutang yang diberikan kepada orang lain. Ini yang paling sering terjadi, mengambil manfaat dari hutang yang diberikan kepada orang lain. Mengambil manfaat dari hutang yang diberikan orang lain. Manfaatnya apa? Misalnya nih, jaminan. Dan jaminan itu digunakan oleh orang yang memberi hutang. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi riba ini contohnya macam-macam. Tapi yang paling sering terjadi itu, yaitu mengambil manfaat dari hutang yang diberikan kepada orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya jangan sampai kita makan dari hasil riba. Oke teman-teman, cukup sekian dari kita. Nanti akan lanjutkan dosa perut yang kedua di sesi berikutnya, di video berikutnya. Tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada pertanyaan tentang dosa perut. Insya Allah nanti kita akan bahas. Masih banyak yang kita bahas dari dosa perut, yaitu mencuri dan lain sebagainya ya. Nah, sampai banyak sekali nih ya, sampai kita makan harta anak yatim. Di video-video berikutnya insya Allah kita akan bahas itu. Hari ini kita selesai membahas tentang dosa perut dari hasil riba. Terima kasih dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.